Kita bersyukur ya. Jangan keliru. Mama Riko nikah sendiri tuh sekarang sendiri lagi kak. Jangan keliru baru. Berbeda sekali. Ada Yesus. Berseru kepada yang memiliki kita. Tidak ada Natalia. Ada Arista. Saya sendiri. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku, tapi kenapa kan? Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Renungkan. Oke. Kita boleh menangis, tapi kita terkontrol supaya kita sehat. Kan? Oke, baru. Ya, sip. Kita makan dulu. Jangan ini lah. Jadi kalau noksa do neng makin ni layaman sa itu dari sodo tulang subuh ya. Kita matangnya kita. Menyatakan kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Tangannya terbuka.
tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kita angkat satu kali lagi lebih sungguh-sungguh lagi, katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah. Dengan iman katakan, kalau yang lain ditolong, saya juga. Amin. Saya juga. Kepada Engkau Yesus Kristus, kalau kuasa dan pertolongan Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi setiap jiwa yang merindukan Engkau. Seperti saat ini Tuhan, kami ada di tengah-tengah rumah ini, tengah-tengah keluarga ini, sedang kami menghadapi beban-beban yang sangat berat. Kami, Sandra, Mama Natalia, bahkan bagi kami semua, kuasa Allah, kemurahan Allah akan dinyatakan bagi kami. Manukar hingga tiba di tempat ini, semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, Hingga tiba dengan selamat tanpa satu perhalangan yang berarti, Tuhan. Saat ini juga Tuhan, dengan kuasa Allah, jika Engkau, haleluya, amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Bapa kita di surga atas penyertaan pertolongan sehingga kami dari Wasior bisa sampai di Sorong dengan tidak kekurangan suatu apapun untuk mengantarkan almarhum saudara kekasih kita Bapak Heri ya, yang saat ini sudah sampai di Sorong, dan kami dari gereja selaku saya gembala Jemaat GBI Kasih Persaudaraan yang kami pimpin sama-sama dengan beliau, dan dari kepemerintahan juga kami akan bersama-sama untuk menyerahkan almarhum ini ke tangan keluarga untuk dilakukan acara selanjutnya. Kami sudah melakukan pelayanan kemarin di sana seperti di gereja. Sebelum kami berangkat ke sini, kami sudah melakukan ibadah penguatan di sana bersama dengan jemaat dan pemerintah di sana. Dan semua acara di tempat ini kami limpahkan ke semua keluarga, biar keluarga yang mengatur semuanya. Ya, dan atas nama saya Gembala Jemaat GBI Kasih Persaudaraan dari Wasior menyerahkan almarhum ini ke dalam tangan keluarga sepenuhnya. Ya, dan dari pemerintah juga. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami berpuji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan pernikahannya menjaga menyertai kita dan menjaga kita bersama almarhum dalam perjalanan dari Wasior sampai hingga tiba di Sorong dengan kita saat ini dengan selamat. Kami juga atas nama pemerintah daerah, dinas perhubungan, mengucapkan duka cita atas panggilnya almarhum Bapak yang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kami akan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk diurus selanjutnya. Terima kasih. Ya, siapa yang mau?
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala dari Delegasi Persaudaraan dari Wasior dan juga dari pemerintah Cirebon Damai. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan Bapak kembali nanti ke tempat tugas, dan kami juga di Sorong ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Allah Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Yesus Tuhan. Di situ kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ya, Yesus. Surabaya. Ya, Mas udah mohon. Dia puaskan kita sama-sama. Dia bikin kenal Yesus. Terima kasih Bapak. Kau bayar harga ya. Kau bayar harga Heri. Kau bayar harga disisikan semua orang itu. Hanya kau merebut bagianmu di surga nak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat cuaca dan mencingkat waktu, maka kami akan mulai acara untuk pada siang hari ini, acara pemakaman. Namun sebelum masuk dalam acara pemakaman, ada beberapa kata-kata sambutan yang harus kami bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Yang kedua, kata sambutan dari Dinas Perhubungan. Yang ketiga, kata sambutan dari Jemaat Kabupaten Teluk Buan Kama. Yang keempat, kata sambutan dari Tulang Siboya atau Spartano Naiborgin. Yang kelima, ucapan terima kasih dari keluarga atau mengaku. Acara yang berikut, ibadah pemakaman yang dipimpin Bapak Pendeta dari Gereja Ibehiro. Yang keempat, ibadah penghiburan setelah pulang dari pemakaman, ibadah pengucapan syukur. Ini waktu kita masuk dalam acara yang pertama, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup. Dalam hal ini dibawakan oleh dari Dinas Perhubungan. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Inilah kami membaca riwayat singkat almarhum Heri Yanto. Nama Heri Yanto AMD. Tempat tanggal lahir Purwakarta 12 Juni 1977. NIP 1977 06 12 20 15 01 1001. Pangkat golongan 2 mengatur 2C. Jabatan teknis administrasi, satuan kerja Dinas Perhubungan. Riwayat pendidikan, tamat SD Deret tahun 1991 di Purwakarta. Tamat SMPT Negeri Deret 1994 di Purwakarta. Tamat SMTA Negeri 2 Surakarta tahun 1997 di Surakarta. Tamat KPN Korsera kami lulusan ketelaksanaan bayaran niaga tahun 2000 di Yogyakarta. Riwayat pekerjaan, almarhum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dalam golongan ruang 2C berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Purnama nomor 821.1.2 garis datar 055 ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Purnama pada tanggal 31 Mei 2018. Almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil terhitung tanggal 1 Juli 2020 dalam golongan ruang mengatur 2C berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Purnama nomor 821.1.2 garis datar 2 ditempatkan sebagai teknis administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Purnama tanggal 30 Juni 2020.
riwayat jabatan. Almarhum diangkat dalam jabatan administrasi pada Dinas Perhubungan beserta surat keputusan Bupati Turun Agama nomor 2 Akuan 21.1.2 data 055 pasal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Turun Agama tanggal 31 Mei 2018. Almarhum diangkat dalam jabatan teknik administrasi pada Dinas Perhubungan beserta surat keputusan Bupati Turun Agama nomor 2821.1.2 data 24 Dinas Perhubungan Kabupaten Turun Agama tanggal 30 Juni 2000. Riwayat keluarga. Almarhum adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Ketan Sukito almarhum dan Ibu Siti Aisyah almarhumah. Almarhum menikah dengan Ibu Sandra Renata Panik pada tanggal 8 Maret tahun 2009. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Almarhum meninggal karena sakit dan menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2020 jam 18:19 menit di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Turun Agama. Almarhum meninggal dalam usia 43 tahun 2 bulan. Demikian riwayat hidup lengkap almarhum saudara William Haji 2020 Kepala Dinas Perhubungan harus Setiawan 1 Mei 1991. Terima kasih. Yang berikut acara kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Perhubungan Kabupaten. Baik, pagi ini kita sambutan Krisma ini dengan acara Kabupaten Turun Agama Dinas Perhubungan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dan kehadiran dengan kali ini Tuhan mengutus dalam dari berikut menjadi ya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak dari Dinas Perhubungan yang telah menyampaikan kata sambutan. Kata sambutan yang berikut akan kita berikan kepada Jemaat Kabupaten Kedua Damang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, Shalom. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Gembala Gereja Bethel Indonesia Jemaat dan Persaudaraan yang datang mengantar saudara kekasih kita almarhum Rianto bersama dengan 2 jemaat yang ikut dengan saya. Yang saya mau sampaikan di sini sidang jemaat perkabungan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selaku gembala yang membina almarhum kurang lebih 9 bulan, karena beliau ini meminta saya baptis tanggal 3 bulan 11 2019. Sebenarnya waktu yang sangat singkat untuk bertanding kalah iman Bapak itu.
Tapi yang saya mau sampaikan di sini menjadi kata penguatan sebagai sambutan saya bahwa beliau ini selama bertanding kurang lebih 9 bulan, beliau serius dan antusias di dalam Tuhan. Ketika dia menyatakan, Pak, saya siap untuk dibaptis. Karena ketika dia mengantar anak istri ke gereja, ketika saya duduk dengan dia, saya nggak pernah membukakan ayat Alkitab bagi dia. Yang dulu saya mau sampaikan, saya nggak pernah sharing tentang firman, saya nggak pernah mengajak bagaimana untuk berdoa, saya nggak pernah memperkenalkan Kristus seperti apa Kristus. Tapi saya berkata dalam hati saya, cara hidup saya, pribadi saya menjadi khotbah yang hidup bagi beliau selama saya kenalan dengan dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan, Pak, saya siap untuk dibaptis. Saya hanya bertanya sama beliau, Pak, sudah siap nggak memikul beban yang Yesus siapkan di pundakmu ketika kau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang sama saya, Pak, saya sudah siap apapun yang terjadi. Saya bilang, beban itu sangat berat yang akan dia taruh di atas pundakmu. Karena saya tahu ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak sedikit keluargamu yang akan tidak mau mengetahui engkau dan tidak akan melihat. Dia bilang, Pak, saya sudah siap. Saya bilang, saya koordinasi dengan jemaat, mumpung opung semua ke sana pada saat itu, dan saya membaptis dia pada tanggal 3 bulan 11 2019. Sebenarnya waktu yang singkat untuk bertanding dalam iman Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya ketika saya bina kurang lebih 9 bulan, saya hanya mengajarkan jemaat di sana, persiapkan dirimu menjadi umat yang siap dituai oleh Tuhan. Itu adalah visi Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kasih Persaudaraan, menjadi umat yang siap dituai oleh Tuhan. Saya bilang, gak usah pikirkan yang lain, persiapkan dirimu saja untuk menjadi umat yang siap dituai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi setiap hari, pastikan hidupmu selalu ada di dalam kebenaran, 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 dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Beliau selalu berkata sama saya ketika saya kunjungi, kalau saya bersama dengan dia, Pak, sekarang saya sudah nggak takut mati. Hari ini pun saya mati, saya sudah siap. Karena saya percaya, saya sudah menjadi umat yang layak dituai oleh Tuhan. Luar biasa Bapak, Ibu, dan keluarga di tempat ini. Pertandingan iman kurang lebih 9 bulan, tapi dia pastikan bahwa dia sudah siap dituai oleh Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini Bapak, Ibu, Saudara, sebagai kata-kata sambutan bahwa beliau ini memang adalah orang yang baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Beliau ini memang adalah orang yang kawan, orang yang lembut. Beliau ini nggak pernah mau mempersulit orang. Kalau saya mengunjungi beliau, selalu dia mengatakan, Pak, nggak usah bikin ini, nggak usah bawa itu. Saya yang bisa, saya bisa. Nanti istri saya. Tapi saya tahu beliau dalam kondisi yang kurang sehat dan perlu dukungan. Saya sebagai gembala di sana, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa saya nggak pernah membedakan jemaat saya dengan keluarga saya. Apa yang dimakan keluarga saya, itu yang dimakan oleh jemaat saya. Apa yang dimakan anak-anak saya, itu yang dimakan oleh anak-anak dari jemaat saya. Karena saya belajar menjadi bapak yang baik bagi mereka. Karena bapak itu nggak ada hubungan yang rekat antara bapak dan anak. Kalau saya hanya mau menjadi sahabat bagi mereka, kadang sahabat itu kadang menyakitkan. Tapi kalau saya menjadi seorang bapak, saya ingin mau dengarkan cerita tangisan daripada anak-anak saya. Sehingga saya memperhatikan Pak Heri ketika dia masuk dalam rumah sakit 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Ketika dia sudah sehat, dia mengatakan, Pak, kami rencana mau cari tempat kontrak untuk sementara, nggak mau tinggal di rumah. Saya sarankan, Pak, Bu, pastori kosong, cuma ada pengerja tinggal di 21. Saya sarankan ibu dan bapak ke sana. Di sana air banyak, lampu ada, rumah besar, dekat dengan tempat ibadah juga. Karena saya nggak mau Pak Heri dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu,
melakukan gerakan-gerakan yang memicu kembali sesak nafasnya. Dan saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa saya bangga memiliki Pak Heri. Saya bangga mengenal beliau. Dan setelah kami masuk dalam gereja sama-sama, karena gereja kami Bapak Ibu Saudara baru 1 tahun lebih dihabiskan dari Manokwari. Baru 1 tahun lebih. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua jemaat termasuk Pak Heri berikan dukungan sama saya yang luar biasa, sehingga beliau berkata, Pak, kita bangun gereja sementara. Dibilang gereja sementara, tapi gereja yang sementara kami yang sedang kami bangun di sana tinggal terasnya sedikit yang belum terdengar. Cuma luasnya 7 kali 13, tapi hanya menghabiskan dana kurang lebih 200 juta. Itu himbauan dari beliau, memberikan support kepada saya, Pak Heri, mulai pembangunan itu. Saya mulai melangkah Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya kata-kata beliau memberikan dukungan untuk saya maju. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, beliau ini kembali masuk dalam rumah sakit kemarin. Saya ditelepon Ibu Sandra, Pak Heri, bapaknya Sira lagi seperti begini. Saya nggak mau tunggu. Cepat-cepat ganti baju dengan istri putar mobil langsung lari di gereja. Mau jemput mereka, tetapi mobil ambulans juga sudah datang dan kami bawa ke rumah sakit. Saya hanya selalu membimbing ketika ada di rumah sakit. Pak Her, percaya Yesus. Panggil nama Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Hanya Yesus yang akan memberikan ketenangan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selama dia ada di rumah sakit, nggak pernah berhenti memanggil nama Yesus. Nggak pernah berhenti mengatakan, Bapak, tolong saya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyerahkan hidup saya. Saya bangga mengenal dia. Saya cuma bilang sama Tuhan, cuma 9 bulan dia mempertandingkan imannya. Tapi saya percaya, dia bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik dan sempurna. Sekalipun merindu kesakitan. Hanya membimbing dia di rumah sakit, percaya Tuhan itu pasti melihat. Telinganya itu dia sandingkan dan dengarkan seruan Bapa. Memang kami berharap ketika kami bawa ke rumah sakit bahwa dia akan sembuh. Tapi firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapak Ibu Saudara dalam Injil Matius, ketika orang lumpuh digotong orang yang sehat Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan Yesus, hai anakku, percaya dosamu sudah diampuni. Yang pertama dilakukan Yesus pada saat itu adalah pengampunan dosa. Yang kedua, setelah diampuni baru yang terjadi yang namanya pemulihan. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi dalam kehidupan Kang Heri adalah pengampunan dosa dari Tuhan. Memang kita berharap kesembuhan akan terjadi, tapi Tuhan berkata lain. Ini yang saya mau sampaikan dan kuatkan. Dalam pikiran saya masih menganggap dia masih hidup. Dalam pikiran saya masih menganggap masih hidup. Karena ketika dia lepaskan napasnya, gak ada beban dalam hidup saya, gak ada baku tolak dalam hidup saya, di hati saya ikhlas. Kenapa? Saya tahu dan saya percaya Tuhan yang menjemput dia, malaikat surga yang menjemput dia. Saya mau sampaikan kepada kita semua, marilah kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kematian awalnya dari kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Sekali lagi, mari kita akhiri pertandingan iman kita selama kita masih hidup. Ini kata-kata yang saya bisa bagikan bagi keluarga, bahwa Kang Heri ini mati atau menghembuskan nafas dalam keadaan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hanya cuma 9 bulan dihabiskan untuk bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya hari-hari hidupnya bergumul, bergaul bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Dan Tuhan memberkati ya sedikit. Jemaat kami sedikit sampaikan lagi. Tidak sempat datang semua karena satu dan lain hal. Ada yang nggak bisa meninggalkan anak, ada yang nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Saya dengan
dua jemaat yang bisa berpadakan untuk mengantarkan jenazah di tempat ini. Ya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan ada keterbatasan yang kami lakukan sampai di tempat ini. Itulah kemampuan kami, itulah yang bisa kami lakukan. Dan atas nama jemaat Kasih Persaudaraan Kabupaten Teluk Gundama, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Haleluya. Amin. Untuk kepala yang sudah menyampaikan kata sambutan yang mewakili dari jemaat Kabupaten Teluk Gundama. Kata sambutan yang berikut siang tulang Sibuaya di Bakasan Batano Naibor. Untuk tulang Sibuaya kami berikan waktu dan tempat. Pergabungan yang dikasihi Yesus Kristus, yang saya hormati keluarga besar yang juga, yang saya hormati Umuan Raja Siklurus, yang saya hormati perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Gundama, yang saya hormati Ketua MDKS Kota Sorong, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Tuhan, di mana karena atas kasih-Nya kita saudara bersaudara boleh meringankan langkah ke tempat ini untuk mengikuti proses ibadah pemakaman almarhum ibu kami Bapak Natalia yang sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Untuk ibu kami Mama Natalia, peristiwa kematian dalam kehidupan manusia selaku ciptaan Tuhan adalah memang peristiwa yang sangat berat. Tapi kurang yakin, imanmu kuat, tetaplah berserah kepada Tuhan. Jangan larut dalam kesedihan. Sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan lewat doamu. Kamu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk membesarkan sepupu kami yang 2 orang. Dan jangan lupa putus komunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sorong maupun di tempat yang lain. Lebih khusus untuk lai kami keluarga Opu Natalia Doli Dohok Boru, lai itu bila lauk kami do tong nama do irohamu ima nak perjolo di ratu hakta ima berenami helamuna sian jelomuna na bos hanami lai diwoto naik pun marhapusat ketuhani hamu unak pola be hamu di bagas lumun di roha martame kamu tutuhani alan napos roha di balik ni peristiwa nakalami senario ada orang berencana cerita siap Tuhan. Jadi saya dilema di hamu lai itu agugun hai pason sebuah tong marmunu-munu sudah tapi nak permuna tujuan area. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Ya, terima kasih. Pola Samarita Selukna. Untuk acara yang berikut, ucapan terima kasih atau mengaku dari keluarga. Dalam hal ini, waktu dan tempat kami berikan. Halo, selamat siang. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Gundama atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Gundama atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KMDKS Kota Sorong, Ibatarno Naibornim,
Pendeta Jemaat Kabupaten Teluk Wandama, dan yang kami hormati Pendeta GBI Rock Kota Sorong yang hadir pada saat ini. Karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah pemakaman Ito kami, Mama Natalia. Kami turut berduka cita. Yang perlu kami sampaikan di sini kepada Ito kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Tidak ada rancangan Tuhan itu rancangan yang tidak baik. Di balik semua kegiatan atau kejadian yang terjadi pada saat ini buat keluarga itu dan dari kami di sini, kami mau mengajak itu bersama dari kami di sini bahwa kita mari memandang dengan iman bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah buat keluarga itu kalian. Pada kesempatan ini juga saya berdiri di sini mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan dan jemaat membantu klien kami ini, Bapak Natalia, dalam proses berangkat menuju ke Sorong sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan almarhum dan jenazahnya telah tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan satupun. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi yang diberikan kepada keluarga Ito kami ini. Dan juga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada hula-hula kami atau tulang Siboya yang telah memberikan kata-kata penguatan buat keluarga di sini. Kiranya kata-kata penguatan ini menjadi penghiburan bagi keluarga dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Demikian juga kepada GBI Rock yang akan memimpin ibadah sebentar lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami keluarga di sini untuk mengisi ibadah pemakaman di siang hari ini. Sekiranya dalam penyambutan kami ataupun ada tutur kata dari pihak keluarga yang kurang berkenan terhadap semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, kami dari pihak keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.